Hai Sobat Daring. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4B, mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan. Kali ini akan membahas materi mengenai aplikasi kepemimpinan dalam layanan kesehatan. Terdapat 4 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama, penjelasan kepemimpinan secara umum, penjelasan mengenai pelayanan kesehatan, lalu ada kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan, dan juga contoh aplikasi kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok 1 terdiri dari Siti Haulian Nurhamidah, Sania Izal Askia, Syita Ayatillahi Tumitah, Husnul Khotimah, Junianto Patra, Edenia Devina, dan juga Syafika Rohalia. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Halo semua, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang kepemimpinan secara umum nih. Mau tahu? Simak yuk. Pada kali ini aku akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Nah, definisi kepemimpinan sendiri memiliki banyak definisi dari berbagai ahli. Di antaranya yang pertama, ada definisi dari Ordway. Ordway ini mendefinisikan kepemimpinan yaitu aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang diinginkan. Lalu ada yang kedua, ada dari Herold, yang dimana Herold ini mendefinisikan kepemimpinan yaitu merupakan seni untuk membujuk bawahan agar dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan. Dan yang ketiga ada dari John Maxwell. Nah, John Maxwell ini mendefinisikan kepemimpinan yaitu suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lainnya. Nah, maka apabila kita dapat simpulkan, kepemimpinan sendiri merupakan proses pengaruh sosial dalam hubungan interpersonal, penetapan keputusan, dan pencapaian tujuan. Dan yang kedua, kepemimpinan sendiri merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya ada 3 komponen penting nih dalam kepemimpinan. Yang diantaranya komponen yang pertama yaitu komponen pengaruh. Nah, komponen pengaruh ini di mana pimpinan ini harus dapat mempengaruhi bawahan ke arah yang diinginkan. Dan lalu komponen yang kedua yaitu komponen legitimasi. Nah, komponen legitimasi ini di mana pemimpin yang punya legitimasi institusional atau personal dapat memerintahkan bawahan dan bawahan dengan sukarela melaksanakan perintah. Dan komponen yang ketiga yaitu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu komponen tujuan individu dan juga komponen tujuan kelompok. Komponen tujuan individu ini harus dapat menciptakan kepuasan individu dalam melaksanakan perintahnya, sedangkan komponen tujuan kelompok harus mampu menyeimbangkan tujuan organisasi dengan keinginan bawahan akan hasil yang menyenangkan agar lebih bergairah untuk bekerja. Itulah 3 komponen penting dalam kepemimpinan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang guna dari kepemimpinan. Nah, guna dari kepemimpinan ini sangat banyak teman-teman. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan ini berguna untuk mengembangkan visi dan misi organisasi masa depan. Dan guna yang kedua, kepemimpinan ini harus juga berguna untuk mengkoordinasikan kegiatan orang dan kerja secara efektif dan efisien. Dan guna yang ketiga, kepemimpinan ini juga berguna untuk menggerakkan, memberdayakan, mengarahkan sumber daya secara terpadu, aman, dan terkendali. Yang keempat, kepemimpinan ini berguna untuk menentukan strategi dan penetapan keputusan atau decision making. Dan guna yang kelima, kepemimpinan ini juga berguna untuk mengelola perubahan atau change dan pertumbuhan atau growth. Dan yang terakhir, kepemimpinan ini berguna untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang kepemimpinan secara umum. Terima kasih. Hai semuanya, kali ini aku Eden mau bahas poin ketiga yaitu penjelasan tentang pelayanan kesehatan atau healthcare service. Kita mulai dari poin yang pertama ya. Pertama yaitu definisi dari pelayanan kesehatan. Menurut Privacy Health, health service atau pelayanan kesehatan adalah aktivitas yang dilakukan semua dari individu untuk menilai, mencatat, memelihara, untuk meningkatkan kesehatannya, mendiagnosis penyakit, dan juga mengobati penyakit atau kesehatan. Kemudian ada juga pemberian resep obat atau kesediaan obat dari apoteker.
Nah, perlu diketahui juga nih teman, kalau ternyata pelayanan kesehatan itu bukan hanya dari profesional, tapi juga dari organisasinya dan pekerja-pekerja perawatan kesehatan lainnya, tambahan yang ada di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Kemudian, pelayanan kesehatan sendiri ini tidak hanya melayani pasien, tapi juga keluarga, masyarakat dan populasi atau orang-orang sekitar. Selain itu, pelayanan kesehatan banyak tipe dan bentuknya. Di antaranya ada perawatan primer, ada rawat jalan, ada juga rawat darurat, dan selain itu ada beberapa lainnya seperti perawatan diagnostik, ada perawatan rehabilitatif dan juga preventif, dukungan gizi dan nutrisi, terapi fisik dan okupasi, transportasi, bahkan seperti ambulan itu merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Nah, biasanya pelayanan kesehatan itu disediakan oleh praktisi-praktisi di bidang kesehatan yang menempuh pendidikan formal ataupun memiliki pengalaman di bidang kesehatan. Misalnya seperti dokter yang belajar kedokteran, kesehatan masyarakat, ada juga psikiatris, radiologis, farmasi, kebidanan, dan lain-lainnya. Nah, salah satu contoh bentuk pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Program UKM ini sendiri biasanya bisa kita temukan di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terdekat. UKM dibagi menjadi dua bentuk, yaitu esensial dan pengembangan. Untuk pelayanan kesehatan esensial terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak atau KIA dan KB, dan juga pelayanan kesehatan perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan kesehatan lingkungan. Sementara untuk pelayanan kesehatan pengembangan terdiri dari pelayanan kesehatan usia lanjut, kemudian usaha kesehatan sekolah, pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan indera, kesehatan gigi sekolah dan masyarakat, serta pelayanan kesehatan perkesmas. Sekian yang dapat aku sampaikan, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke teman-teman, sebelumnya udah dengar penjelasan mengenai apa itu kepemimpinan, apa itu pelayanan kesehatan. Nah, kedua ini saling berhubungan loh teman-teman. Karena dengan adanya pemimpin, suatu organisasi bisa berjalan dengan terarah, dengan terorganisir, dan juga bisa mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Jadi di pelayanan kesehatan ini kan dibagi-bagi ya teman-teman tugasnya. Ada yang di bagian untuk mengurus pasien, ada yang dalam administrasi, dalam pelaporan dan pencatatan data, dan sebagainya gitu. Nah, dalam menjalankan pembagian tugas tersebut dibutuhkan adanya pemimpin yang dapat memberikan arahan kepada bawahannya untuk bisa menjalankan tugasnya dengan secara optimal, dengan secara maksimal juga. Karena yang kita tahu ya teman-teman, bahwa pasien datang ke pusat pelayanan kesehatan itu pasti mengharapkan yang namanya sebuah keselamatan gitu. Nah, keselamatan pasien tersebut harus dipenuhi demi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi dengan adanya kepemimpinan kan kinerjanya bakal lebih terarah gitu. Bisa untuk mewujudkan tujuan yang udah ditetapkan gitu. Jadi pasien juga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, yang baik, dan juga bisa memenuhi kesehatan pasien tersebut. Kepemimpinan dikatakan sebagai cara dari seseorang dalam memimpin serta mengarahkan dan mengatur seluruh unsur yang ada di dalam kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai keinginan yang dapat diraih sehingga kinerja dari pegawai, kinerja dari tenaga kesehatan yang ada di bawahnya dapat berjalan secara optimal, secara maksimal. Nah, dengan adanya pemimpin juga, kalau misalkan di pelayanan kesehatannya terdapat berbagai masalah, pemimpin diharapkan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi, dalam menjalankan sistem-sistem yang ada di pelayanan kesehatan, dibutuhkannya peran pemimpin, dibutuhkannya sebuah kepemimpinan untuk mengelola jalannya keselamatan pasien. Nah, selanjutnya bakal ada contoh-contoh dari aplikasi kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan yang akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Selanjutnya, ada contoh dari aplikasi kepemimpinan pelayanan kesehatan. Perlu teman-teman ketahui, pelayanan kesehatan ini ada banyak macamnya. Ada pelayanan kesehatan medis,
keperawatan, farmasi, gizi, inap, administrasi, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh aplikasi kepemimpinan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Barabaraya, Kota Makassar. Gaya kepemimpinan di pelayanan kesehatan tersebut berdasarkan pemecahan masalah, yaitu tipe partisipasi, sedangkan berdasarkan pengambilan keputusan, yaitu tipe instruksi. Menurut saya, kepala puskesmas di pelayanan kesehatan tersebut harus lebih menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi dan meningkatkan partisipasi antara pegawai atau tenaga kesehatan di puskesmas dalam segi pengambilan keputusan agar lebih meningkatkan atau menciptakan suatu kondisi kinerja yang baik. Contohnya seperti yang sudah diaplikasikan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Kepala dinas tersebut suka mendengarkan bawahan, merembuk, bermusyawarah untuk pekerjaan atau melakukan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing, lalu menjaga komunikasi serta membuat keputusan bersama berdasarkan hasil rapat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh mengenai peran kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan, yaitu dokter, yang mana dokter bertugas sebagai tulang punggung pelayanan di rumah sakit. Di tangan mereka terletak baik tidaknya mutu pelayanan rumah sakit, sehingga dibutuhkan kompetensi dokter sebagai pemimpin dalam layanan kesehatan di rumah sakit, atau yang sering disebut sebagai clinical leader. Kepemimpinan dalam jati diri seorang dokter sangatlah penting, karena seorang dokter harus memimpin pasiennya ketika pengobatan, juga pada saat berkomunikasi efektif dengan pasien. Hal itu dilakukan demi membentuk suatu kerjasama yang optimal dalam program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, dokter juga harus bisa menjadi agent of change di lingkungannya untuk menjadikan masyarakat berperilaku sehat, dapat menjaga dan memelihara kesehatannya, lingkungannya, agar mereka dapat menjadi individu, keluarga, dan masyarakat yang produktif. Tanya jawab, ini kita bisa mulai. Kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Pimpinan dalam rangka rapat tinjauan manajemen mutu ini. Pertama, rapat tinjauan manajemen itu kita mengumpulkan data-data. Jadi setahun itu ada dua kali seharusnya rapat. Laporannya juga dapat 2020 semester pertama. Jadi yang masih ingat itu 2020, kemudian baru nanti lagi kita diskusikan. Mohon masukan dari teman-teman, masing-masing koordinator dari manajemen ini akan memaparkan. Mohon bisa ditanggapi, bisa ditambah atau dikurangi dalam rangka menyempurnakan laporan kita di sistem akreditasi. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita saling berbagi dalam rangka menyempurnakan laporan kita. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili teman-teman dari tim audit internal. Latar belakang yang dimaksud dengan audit internal adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja untuk menjadi masukan dalam melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan dan sistem manajemen puskesmas. Ini yang sudah dilakukan audit kemarin oleh tim audit internal, antara lain ada 9 tempat, yaitu 1 admin, administrasi manajemen, pemeriksaan umum, pemeriksaan anak, gizi, imunisasi apotek. Hasil survei kepuasan masyarakat yang di dalam hukum untuk tahun 2019 dari 13 unit yang dilakukan survei kepuasan pelanggan, ditemukan ada 1 ruangan yang hasil IKM-nya tidak begitu memuaskan.
hasil audit ini kalau puskesmas kami laporkan, karena ini sudah ditindaklanjuti, kemarin sudah ada untuk selesaikan. Jadi untuk permasalahan di hasil audit ini sudah terselesaikan. Kemudian untuk yang manajemen risiko ini kegagalan di ruang pendaftaran mungkin karena adanya pilihan A, B, C, D, mungkin itu yang tidak, mungkin bisa kita permudah lagi. Kemudian yang untuk manajemen komplain ini yang banyak terjadi yaitu keluhan bagaimana sikap petugas ini. Kemudian juga untuk penggunaan alat mungkin sudah disediakan, mungkin hanya UGD sama pemeriksaan umum sudah tersedia untuk alat pemeriksaan survei atau CAT set fotoskop. Permenkes 43 tahun 2019, semua puskesmas yang ada di Indonesia harus menggunakan ruang atau ruangan. Kesimpulan dari masing-masing koordinator, banyak hal yang harus kita rubah. Jadi dari hari ke hari akan kita rubah, kita rangka menampilkan wajah kita, wajah Pak Andut itu agar lebih baik lagi seperti itu. Kita berharap mari kita sama-sama perlahan-lahan merubah diri kita, mulai dari diri kita sendiri. Ketika berbicara, menjawab apa yang ditanyakan oleh pasien. Memang merubah itu sangat berat, tapi mudah-mudahan perlahan-lahan. Dari pertemuan ini kita sampaikan dulu dia